Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya, nyambung video dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan hanya beberapa bagian yang saya jawab teman-teman, makanya sekarang nyambung lagi. Nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran, jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja. Atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini pertanyaannya sangat banyak sekali teman-teman ya, tetapi saya hanya bisa menjawab beberapa bagian saja karena memang terbatas oleh waktu gitu teman-teman ya. Tetapi kalian itu nggak usah heran, nggak usah apa ya, nggak usah kecewa, nggak usah bingung teman-teman ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tulis di kolom komentar ini teman-teman ya. Itu sebetulnya semuanya juga sudah di-share teman-teman ya, temanya sudah di-share teman-teman. Nah, makanya sebelum kalian bertanya itu, alangkah baiknya kalian tengok dulu video-video saya sebelumnya teman-teman ya, karena semuanya udah di-share. Nah itu teman-teman ya. Kita langsung saja teman-teman ya. Ini pertanyaan yang pertama itu nyambung dari yang kemarin ya. Sering kepikiran tentang penyakit. Nih teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis sangat dominan sekali teman-teman ya, selalu teringat tentang penyakit yang berbahaya, penyakit yang mematikan teman-teman ya. Jadi seolah-olah ketika kita sedang ada rasa tidak nyaman itu ya, kadang kita berpikirnya itu wah ini jangan-jangan dari penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kita selalu berpikir seperti itu, ya kadang kita menimbulkan ketakutan, kemudian pasti cemas hadir. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah untuk orang-orang yang terkena asam, ketika kalian selalu berpikir ke arah sana, teman-teman ya, kalau seandainya sudah diperiksa sama dokter, teman-teman ya, cuma dikatakan asam lambung saja, cuma dikatakan dispepsia saja, cuma dikatakan gastritis saja, kemudian GERD saja gitu teman-teman ya. Kalian nggak usah pernah berpikir yang lain-lain teman-teman ya, percayakan saja sama dokter. Dokter lebih pintar teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi kalau misalnya kalian, "Pak saya itu takutnya dokter ini jelek, dokter ini nggak bagus." Kan selalu seperti itu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis itu
sensitifnya itu sekarang sedang besar teman-teman ya. Sehingga kalau seandainya dikatakan cuman itu saja, kadang kita itu ya pikirnya itu selalu kemana-mana, selalu waspada, takutnya hal-hal yang berbahaya. Sehingga kalau seandainya dikatakan sama dokter cuman asam lambung saja, kadang kita itu ya kurang percaya teman-teman. Itu saya dulu seperti itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bagi yang sekarang kalian sudah diagnosa asam lambung saja, ya sudah kalian jangan pernah berpikir tentang penyakit teman-teman ya. Nah itu jangan pernah mendiagnosa diri sendiri. Percayakan saja sama dokter bahwa dokter itu ya karena di bidangnya paling ahli itu karena memang di bidangnya dia sekolah kedokteran gitu teman-teman ya. Kita itu ahlinya cuman menafsir-nafsir teman-teman ya. Kadang selalu di pikiran itu jangan-jangan andai kata dan sebagainya. Nah itu teman-teman itu yang salah sih sebetulnya. Nah itu teman-teman makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang solusinya gimana sih ketika sering kepikiran tentang penyakit karena memang itu juga sangat mengganggu sekali teman-teman ya karena ketika kita selalu kepikiran tentang penyakit itu lebih dominan sensasi itu hadir teman-teman ya jujur untuk sepengalaman saya juga seperti itu jadi saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sensasi hadir itu rasa tidak nyaman itu karena kitanya selalu kepikiran tentang penyakit. Nah makanya saya selalu bilang di video-video di awal-awal sampai sekarang juga saya selalu bilang bahwa untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis selain menjaga 3P-nya harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, teman-teman ya. Karena ketika ada rasa senang, kita lupa dengan yang namanya penyakit, justru sensasi itu tidak ada. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, biar tidak selalu kepikiran tentang yang namanya penyakit. Nah untuk saya pribadi sih sebetulnya dulu ketika tidak kepikiran tentang penyakit itu ya melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman yang melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian saya dulu ya sering jalan-jalan menyenangkan walaupun ya kadang di awal-awal itu ada rasa aneh teman-teman ya. Kenapa nih ketika jalan-jalan gua nggak seneng nih padahal dulu itu paling seneng jalan-jalan ya hiking ke gunung dan sebagainya teman-teman. Tetapi saat terkena gangguan aslam itu nggak ada rasa senang-senangnya. Nah itu teman-teman ternyata itu dari mental juga, dari stres juga teman-teman. Nah ketika kita mempunyai hal seperti itu, tidak mempunyai rasa senang, kita itu butuh pembiasaan teman-teman ya. Nah makanya usahakan mulai dari sekarang itu, apa yang kita senangi, apa yang kita dulu hobi gitu teman-teman ya, itu lakukan saja gitu teman-teman. Walaupun ya ketika melakukan itu nggak ada rasa senang. Ketika kita mempunyai hal seperti itu tetap lakukan, ingat ada pepatah mengatakan bahwa kita itu bisa karena terbiasa. Nah, makanya biasakan dari mulai sekarang, nanti juga ada rasa senang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, cepat lelah ketika beraktivitas. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu teman-teman. Jangankan kita itu melakukan aktivitas yang sangat besar ya. Jadi untuk nyapu saja depan rumah gitu teman-teman ya, jadi halaman rumah itu kadang kita nyapu gitu teman-teman ya, walaupun cuma beberapa langkah mudah capek, mudah lelah teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, teman-teman ya kalian gak usah khawatir, kalian gak usah takut teman-teman, memang itulah keadaan gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi ketika kalian bekerja sedikit saja, beraktivitas sedikit saja, kita mudah lelah dan mudah capek. Kenapa bisa seperti itu? Wajar menurut saya teman-teman ya, karena ya ketika asam lambung kita sedang tidak normal, energi kita itu nggak ada teman-teman ya. Kenapa bisa tidak ada? Ya karena kalau misalnya kita asam lambungnya tidak normal, ketika banyak makan juga nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Alhasil ya tenaganya nggak ada teman-teman ya. Wajar kalau seandainya dipakai nyapu sedikit saja, mudah lelah, mudah capek gitu teman-teman ya. Wajarnya ke sana gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya, wah saya itu makannya udah banyak nih. Kemudian pencernaannya sudah mulai membaik nih. Kok bisa ya energinya nggak ada? Bisa saja teman-teman kalau seandainya stres kalian itu belum terkelola teman-teman ya. Karena jujur untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sebetulnya penyebabnya ada dua teman-teman ya. Selain pencernaan kita yang sedang error teman-teman ya. Yang keduanya pikiran kita itu belum terjaga teman-teman ya. Stresnya masih hadir gitu teman-teman ya. Stres terhadap penyakit, stres terhadap penderitaan, stres terhadap kematian dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi ketika masih ada stres, terlalu banyak pikirannya belum terkelola, teman-teman ya sudah pasti nanti energi yang ada itu terkuras kembali teman-teman dan akhirnya ya energi kita itu yang ada dalam tubuh kita itu cuma sedikit teman-teman ya. Wajar kalau seandainya
dipakai aktivitas sedikit saja kita mudah lelah dan capek teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja kesalahan. Nah sekarang solusinya gimana? Yang pertama, kalau seandainya pencernaannya sedang error nih, masih error belum normal 100% gitu teman-teman ya. Gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kalian itu tetap terpenuhi walaupun pencernaan kalian sedang error. Nah itu teman-teman ya, untuk saya pribadi dulu cuman sering makan. Sering makan, sering ngemil, sering minum, sering konsumsi yang manis-manis, tetapi untuk saya pribadi dulu sering yang manis-manis itu cuman air putih hangat gitu teman-teman ya, kasih gula pasir saja. Nah itu teman-teman ya. Kemudian yang keduanya hindari juga stresnya, sebagai penguras energinya itu hilangkan teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran lah. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana caranya ketika biar tidak terlalu banyak pikiran, belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Selebihnya kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya takut keramaian. Ini kayaknya semuanya dari mental semua nih teman-teman ya. Ini kayaknya, apa ya, komenan-komenan ini sudah sempat saya share dulu tuh di apa ya, di video kelima sebelumnya nih kayaknya nih. Sama pertanyaannya soalnya hampir sama, semuanya di mental teman-teman ya, kayak macam takut di keramaian. Itu semuanya di mental teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kenapa bisa mengalami takut di keramaian teman-teman ya. Ya karena kita selalu berpikir nih ketika di keramaian itu ada rasa tidak nyaman teman-teman ya, ada berisik kayak, kemudian kita berpikir nanti ketika ada rasa tidak nyaman itu kita harus pulang bagaimana. Nah itu teman-teman ya, kemudian pengennya itu ya kita itu di rumah rebahan teman-teman ya, menyendiri teman-teman ya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hal itulah yang membuat kita nyaman. Nah itu teman-teman, cuman pertanyaannya mau sampai kapan kita selalu apa ya, selalu di dalam lingkungan seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian masih mengalami ketakutan di keramaian, merasa tidak nyaman di keramaian, usahakan kalian biasakan lagi teman-teman ya, karena pada dasarnya kalian itu makhluk sosial teman-teman ya, harus bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jangan sampai kalian itu terlalu berdiam diri sendiri di dalam ruangan teman-teman ya. Nanti kalian kalau seandainya kelamaan ke arah situ, nanti kalian sudah masuk ke apa ya, ke gangguan fobia sosial. Nah itu teman-teman ya, fobia sosial itu jadi ketemu sama orang lain itu ogah. Nah itu teman-teman, tetapi nggak bahaya juga sebetulnya teman-teman, nanti juga bisa membaik dengan sendirinya. Nah cuman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang mengalami ketakutan di keramaian, sadari saja teman-teman ya, bahwa kalian itu sekarang itu mentalnya sedang mental tempe teman-teman ya. Jadi ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Sadari saja kalau sekarang mentalnya mental tempe teman-teman ya. Nah usahakan biasakan kembali di keramaian itu teman-teman ya, karena pada dasarnya kita itu adalah makhluk sosial teman-teman ya. Adapun kalau seandainya kalian di keramaian kemudian tiba-tiba sedang cemas, sedang apa ya, gundah gulana teman-teman, ada rasa gelisah teman-teman ya, sadari saja bahwa itu sedang proses pemulihan teman-teman ya, karena jujur untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya butuh pelatihan teman-teman ya. Termasuk di kita menghadapi di keramaian teman-teman, itu juga butuh latihan. Nah itu teman-teman ya, itulah sifat-sifat dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi semuanya apapun itu teman-teman ya, harus dilatih lagi dari nol teman-teman ya. Sepengalaman saya dulu seperti itu. Nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian siapa lagi nih? Hidup seperti tidak nyata. Waduh, ini juga sudah sering di-share nih teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman ya, sebelum kalian bertanya nih, alangkah baiknya kalian itu tonton dulu video-video saya sebelumnya, biar ya videonya itu nggak berulang-ulang teman-teman ya. Ini sebetulnya udah di-share nih pertanyaan-pertanyaan ini nih ya. Sudah sering nih hidup seperti tidak nyata itu. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis teman-teman ya, pasti mengalami hidup seperti tidak nyata teman-teman ya. Dan ketika kita mengalami hal seperti itu, kadang kita kebingungan juga. Jadi kadang kita bingungnya itu ini antara hidup dan mati teman-teman ya. Apakah ini masih hidup? Apakah memang saya itu sekarang sudah mati? Kadang dulu saya itu sering cubit-cubit pipi teman-teman, ini mimpi enggak nih ya? Nah itu teman-teman ya, karena lihat lingkungan itu terasa aneh teman-teman ya, terasa tidak nyata teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami hal seperti itu teman-teman ya? Penyebabnya biasanya ada dua teman-teman ya, tapi ujung-ujungnya tetap saja teman-teman ya, jadi kebutuhan untuk tubuh tidak terpenuhi. Yang pertama, wajar kalau seandainya pencernaannya sedang tidak beres teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak gizinya,
nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, teman-teman ya. Wajar kalau seandainya anggota tubuh kalian itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, termasuk otak, termasuk mata, teman-teman ya, termasuk nanti terpengaruh ke perasaan juga, teman-teman ya. Mata agak blur gitu, teman-teman ya, agak kurang jelas pandangannya. Ditambah lagi pikiran kita itu terganggu, teman-teman ya, karena kebutuhan untuk pikiran, untuk otaknya itu tidak terpenuhi, teman-teman, sehingga tidak maksimal lah berpikirnya. Akhirnya ya kadang kalau seandainya pikirannya ada rasa seperti itu, ditambah lagi sensasi mata juga agak buram seperti itu, kurang bekerja dengan maksimal, teman-teman, rasanya bercampur di situ ya sudah, teman-teman ya. Jadi kadang penglihatan itu kayak macam dunia mimpi, teman-teman ya, kadang terasa aneh, teman-teman ya. Nah, sekarang solusinya gimana? Gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kalian itu tetap terpenuhi walaupun dalam keadaan kalian itu seperti ini, teman-teman ya, sering makan saja. Sering makan, sering minum, teman-teman, kemudian apa ya, cukupkan istirahat di malam harinya minimal 8 jam dalam satu malam. Kemudian hindari terlalu sering main HP terlalu lama, teman-teman ya. Tapi Pak, ini sangat bagus sekali nih, video-video Abdul Rahman misalnya sangat bagus. Bagus itu kalau seandainya kalian cuma selewat-selewat, teman-teman. Kalau seandainya kalian pantengi nih dari pagi sampai siang sampai sore sampai mau menjelang malam lagi, itu nggak bagus juga, teman-teman. Sehingga ketika kalian terlalu sering nonton HP nih, ketika dibuang HP-nya, ketika kalian melihat pandangan keluar, itu agak buram, teman-teman. Dan kalau seandainya pikiran kaliannya belum bisa menerima, kenapa nih agak buram nih? Akhirnya kalian stres lagi dan akhirnya kalian itu nanti merasa aneh lagi. Ini kenapa nih lingkungan nih kayak macam dunia mimpi. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan gunakan handphone, TV atau laptop itu dengan bijak, teman-teman ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Kalau seandainya kalian sekarang sedang nyaman ya sudah stop nonton-nonton HP, alangkah baiknya kalian banyak bergerak, olahraga gitu, teman-teman ya. Nah itu makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gauna aslam, kalau seandainya sekarang itu sudah kalian itu merasa mampu untuk jalan-jalan, jalan-jalan saja, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian belum bisa jalan-jalan, Pak, situ belum bisa jalan-jalan, keadaannya masih parah juga, bolehlah kalian cari-cari hiburannya itu di HP gitu, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah bisa bergerak jalan-jalan, alangkah baiknya kalian jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian pandangan buram itu bisa karena efek stres juga, teman-teman ya, terlalu banyak pikiran juga, teman-teman ya, keterkaitannya karena memang energi kita sedang sedikit nih gara-gara asam lambung nih, terkuras lagi dengan stres, teman-teman ya. Ya sudah pasti nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Kembali lagi teman-teman ya, setiap anggota tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, termasuk otak dan mata, teman-teman ya. Perasaan terpengaruh juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sekarang pandangannya masih mengalami terasa aneh, teman-teman ya, usahakan kalian itu sering makan, teman-teman. Jadi prinsipnya gini, teman-teman ya, gimana caranya nih kebutuhan untuk tubuh kita itu tetap terpenuhi walaupun dalam keadaan seperti ini, teman-teman ya, ada stres, kemudian pencernaannya sedang error, teman-teman ya. Jadi gimana caranya supaya tetap terpenuhi, teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu sering makan. Jadi makannya itu 7 kali gitu, teman-teman ya, kesini kesininya 6 kali, kesini kesininya 5 kali. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga nih Pak ya, Pak, sekarang itu bulan puasa, nggak mungkin dong saya makan 7 kali, teman-teman ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, untuk berpuasa itu, teman-teman, niatkan saja setiap harinya, teman-teman ya. Jadi kita itu harus berikhtiar setiap harinya, teman-teman. Jangan mentang-mentang sekarang sedang sakit nih, karena saya sedang sakit besok nggak akan puasa saja. Sudah ada niat tuh kalian itu tidak tidak puasa, teman-teman ya. Itu yang salah. Jadi apapun kondisi kalian, niatkan saja dulu, teman-teman ya, sahur, kemudian niat yuk teman-teman, niat besoknya berpuasa, teman-teman ya. Adapun kalau seandainya kalian tidak kuat, teman-teman, mau jam 7 kek, mau jam 8 kek, masih pagi sekali pun sekaligus gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian belum kuat, makan aja lagi gitu, teman-teman. Tapi Pak, takut dosa. Allah mengetahui tentang keadaan kita, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sekarang
masih butuh makannya 7 kali teman-teman ya, makan aja 7 kali teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak gitu teman-teman ya, "Pak saya sedang berpuasa nih." Niatkan saja dulu dari awal teman-teman tiap, pagi niatkan saja puasa. Takutnya, kalau seandainya kalian tidak diniatkan gitu teman-teman, takutnya besoknya itu kalian sebetulnya kuat, misalkan seperti itu. Kan lumayan teman-teman biasa bisa apa ya, bisa kalian tamat 1 hari full. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian sudah diniatkan tiba-tiba besoknya itu pagi harinya itu nggak kuat, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk ikhtiar itu, yang namanya ikhtiar untuk kebaikan itu harus teman-teman, nah makanya usahakan pahami saja ke sana, niatkan saja. Tetapi kalau misalnya tidak kuat, makan aja lagi gitu teman-teman ya. 7 kali, 6 kali, 5 kali teman-teman ya, tujuannya biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi dan kemudian ketika, sudah terpenuhi, kita itu pandangan-pandangan kayak macam buram, kayak macam aneh itu nggak ada teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dan kemudian perbanyak juga minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, kemudian hindari stresnya teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian aduh ini udah 20 menit ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi aja nih ya. Sering sakit-sakitan, gampang sakit. Nih, kan betul ya. Ini pertanyaan yang kemarin udah saya bahas, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih yang ingin bertanya, alangkah baiknya kalian tengok dulu video-video sebelumnya, teman-teman ya, biar videonya itu nggak berulang-ulang, teman-teman ya. Untuk sering sakit-sakitan, gampang sakit, teman-teman, sebetulnya untuk orang yang terkena aslam itu hal yang sangat wajar, teman-teman ya. Kenapa saya katakan hal yang sangat wajar ya? Karena kitanya kondisinya sedang apa ya? Sedang tidak stabil lah, teman-teman ya. Imun kita itu sedang turun gitu, teman-teman. Nah, kenapa orang yang terkena aslam itu seseringnya imunnya selalu turun? Ya wajar, karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Penyebabnya ya karena asam lambung sedang tidak beres, teman-teman, ditambah keduanya itu ada stres, teman-teman ya. Kemudian ketika ada asam lambung, ada stres, semuanya menjadi terpengaruh, teman-teman ya, kayak macam kualitas tidur kurang bagus, tenaga kurang bagus, pokoknya semuanya serba tidak bagus aja gitu teman-teman, dan akhirnya bisa berpengaruh ke imun kita juga. Imun kita itu juga menjadi rendah, teman-teman ya, menjadi lemah. Nah, makanya wajar kalau menurut saya kalau seandainya kalian sekarang ketika belum membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, mudah sakit gitu teman-teman. Dan mudah sakitnya juga pasti mudah sakitnya itu sakit-sakit rumahan sebetulnya teman-teman ya. Paling juga nggak jauh-jauh dari kembung, begah, kemudian apa lagi ya, sering demam, orang bilang itu kembung itu kayak macam masuk angin kan seperti itu teman-teman, kemudian pegal-pegal nggak jelas, kemudian sakit kepala, sakit gigi, hidung mempet. Paling juga seperti itu teman-teman ya, mencret, kemudian seperti itu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis jangan terlalu khawatir tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Asam lambung itu nggak bahaya teman-teman ya, kalau seandainya kalian mengelak nih dan marah juga, si Pak Abdul Rahman nih, wah mentang-mentang nih, nanti awas kalau seandainya lu kena, pasti lu juga membe. Saya udah 2 kali terkena teman-teman, makanya saya berani bilang bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak bahaya teman-teman, karena memang pada dasarnya nggak bahaya teman-teman ya. Di awal-awal nih saat pertama pertama terkena gangguan asam itu bertahun-tahun teman-teman, kemudian bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal teman-teman ya, dan kemudian kesininya mulai terlena nih, sudah sembuh total, kemudian terlena karena kehidupan sudah kembali lagi teman-teman, rasa cueknya besar, akhirnya makannya tidak dijaga lagi, kemudian pola hidupnya tidak dijaga lagi, pola pikirnya tidak dijaga lagi, jadi semuanya serba berantakan lagi dan akhirnya kena yang kedua kalinya. Dan ketika yang terkena kedua kali sama rasanya teman-teman, dari yang ketika pertama terkena dan yang kedua yang terkena itu sama rasanya, dari mulai kondisi badan, kemudian cemas, sama semuanya, rasa tidak nyaman di perasaan sama semuanya juga teman-teman ya. Dan itu bisa membaik lagi teman-teman. Makanya untuk yang kedua kali itu saya nggak terlalu lama karena sudah mulai paham teman-teman ya. Ketika kamu saya kembalikan lagi 3 bayinya dan akhirnya saya sembuh lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya sampai detik ini juga saya tidak mau kambuh yang ketiga kalinya. Makanya sampai detik ini juga ketika sudah sembuh total juga sama itu teman-teman ya, saya tetap jaga 3 P-nya karena tidak mau terulang yang ketiga kalinya, karena terulang yang kedua kali saja itu sudah tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika sekarang merasa aneh nih,
Kenapa nih saat aslam sering sakit-sakitan, gampang sakit? Wajar karena imun kitanya sedang turun ya, karena penyebabnya ada asam lambung yang tidak normal, teman-teman, berpengaruh ke kebutuhan untuk tubuh. Kemudian yang keduanya ada stres juga, teman-teman ya. Jadi terlalu banyak pikiran lah, sehingga bisa berpengaruh ke keadaan badan kita juga. Nah itu teman-teman, dan kemudian sekarang solusinya gimana? Asam lambungnya stabilkan. Kemudian sering makan saja biar kebutuhan untuk tubuhnya tetap terpenuhi. Kemudian hindari stresnya juga gitu teman-teman ya, karena pikiran itu bisa mempengaruhi kualitas tubuh kita teman-teman. Kalau seandainya kita sedih, stres, lalu banyak pikiran ke hal negatif, tubuh kita juga merespon dengan negatif teman-teman ya. Banyak rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.